Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Wiono dengan nomor induk mahasiswa 01181009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penyajian akhir saya yang berjudul Perancangan Ilustrasi Karakter Riok Ponorogo pada Teaser. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Sujadi Cipto Harjo selaku pembimbing perancangan akhir saya dan juga pihak-pihak lain yang berjasa terhadap penyelesaian tugas akhir saya. Pertama-tama kita masuk ke dalam minat utama. Minat utama saya adalah ilustrasi. Kenapa saya memilih ilustrasi? Karena ilustrasi merupakan gembaran saya semenjak saya masih kecil, dan menurut saya mampu memberikan kualitas terbaik saya dalam penyajian akhir ini dengan bentuk ilustrasi. Selanjutnya adalah skill manual saya. Dalam menggambar ilustrasi, saya punya dua kemampuan, yaitu skill manual dan skill digital. Dalam skill manual, saya biasa menggunakan pen drawing dan terbiasa untuk menggambar realis dengan gaya pointillism. Selain skill manual, penulis juga mempunyai skill ilustrasi secara digital. Dalam berkarya, penulis terbiasa menggunakan aplikasi seperti Photoshop dan Adobe Illustrator. Saat berkarya, penulis biasa tertarik untuk mengangkat tokoh inspirasional dan juga budaya-budaya asli Indonesia. Lanjut ke latar belakang masalah. Kenapa saya memilih Riok Ponorogo sebagai budaya yang saya angkat dalam perancangan tugas akhir saya? Karena eksistensi Riok Ponorogo terancam oleh budaya luar negeri yang masuk ke dalam negara kita, terutama terhadap kaum pemuda kita. Rasa cinta dan bangganya terhadap budaya lokal kesenian Riok Ponorogo kini pelan-pelan tergantikan oleh rasa cinta dan bangganya mereka terhadap budaya-budaya luar negeri yang masuk ke negara kita, terutama lewat sosial media. Maka dari itu, menjadi penting bagi kita untuk terus melakukan usaha-usaha untuk mempromosikan kesenian Riok Ponorogo agar mampu bertahan di tengah gencarnya kampanye promosi budaya asing yang masuk ke negara kita. Salah satunya melalui ilustrasi. Saya akan menjelaskan karakter-karakter yang ada pada kesenian Riok Ponorogo. Yang pertama ada Singo Barong atau Dada Merah. Ini adalah tokoh utama dalam kesenian Riok Ponorogo. Singo Barong atau Dada Merah ini adalah sebuah topeng yang digambarkan sebuah macan yang di atasnya adalah sebuah merak yang sedang mengembangkan sayapnya. Topeng ini mempunyai berat sekitar 40-50 kg. Tentunya harus dioperasikan oleh pemain yang berbadan prima dan atletis. Yang kedua adalah Bujang Ganong. Bujang Ganong ini adalah digambarkan sebagai seorang patih dari Kerajaan Bantarangin, patih dari Prabu Klono Suwandono. Biasanya dalam pagelaran Riok Ponorogo, Bujang Ganong ini ditampilkan dengan akrobatik dan mengundang gelak tawa penonton. Ketiga adalah Warok. Warok sendiri merupakan penggambaran dari pengawal Prabu Klono Suwandono yang digambarkan sebagai sesosok yang garang dan seram. Warok diyakini mempunyai ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan yang sudah sempurna.
Tarian waro biasanya menggambarkan sesosok pengawal yang sedang melakukan latihan bela diri. Yang keempat adalah Prabu Klono Sewandana. Klono Sewandana ini adalah sosok raja dari kerajaan Bantarangin. Prabu Klono Sewandana ini adalah sosok raja yang sakti mandraguna dan mempunyai senjata andalan, yaitu pecut Samandiman, yang apabila dipecutkan akan menimbulkan bunyi yang sangat nyaring, dan itu merupakan sebuah ciri khas dari pagelaran Reog Ponorogo. Tarian Prabu Klono Sewandana itu biasanya menggambarkan sesosok manusia yang sedang jatuh cinta. Itu berkaitan dari asal-usul Reog Ponorogo. Dalam ceritanya, Prabu Klono Sewandana adalah sebuah sosok raja yang sedang jatuh cinta terhadap putri dari kerajaan Kediri, Putri Songgolangit. Yang kelima adalah Jatil. Jatil menggambarkan prajurit berkuda dari kerajaan Bantarangin. Biasanya tarian Jatil dilakukan oleh 4 penari perempuan. Pada zaman dahulu, Jatil biasanya diperankan oleh tokoh laki-laki atau gemblak. Karena perubahan nilai-nilai sosial masyarakat, saat ini Jatil lebih sering diperankan oleh perempuan atau wanita. Oke, lanjut ke target audience. Dalam segi demografis, penulis menyasar kalangan umur 15 sampai 24 tahun dalam jenis kelamin laki-laki maupun perempuan dengan jenjang pendidikan SMP sampai perguruan tinggi, dengan status pekerjaan pelajar sampai pekerja. Dari segi geografis, penulis menyasar laki-laki dan perempuan yang berada di wilayah Indonesia, terutama Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Di dalam segi psikografis, penulis menyasar pemuda-pemudi yang suka bepergian, kemudian pemuda-pemudi yang suka hal-hal baru, dan kemudian pemuda-pemudi yang tertarik dengan budaya lokal. Oke, di dalam targeting, dari analisa segmentasi tersebut, maka diperoleh target audience, yaitu pemuda-pemudi yang berumur 15-24 tahun yang merupakan laki-laki dan perempuan dengan status pekerjaan pelajar sampai pekerja. Kemudian masuk ke positioning. Posisi dari perancangan ilustrasi karakter Ponorogo ini adalah sebagai media promosi yang mampu membaur dengan budaya modern agar dapat diterima oleh masyarakat dengan mudah. Baik, kita sekarang masuk ke analisa SWOT. Yang pertama adalah strength. Salah satu kekuatan dari kesenian Reog Ponorogo ini adalah keunikan dari kesenian Reog Ponorogo mampu menarik wisatawan atau turis mancanegara untuk datang ke wilayah Ponorogo, sehingga mampu menggerakkan. Baik, yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Salah satu kelemahan dari kesenian Reog Ponorogo ini adalah kurangnya ketertarikan dari generasi mudanya untuk mempelajari kesenian Reog Ponorogo, karena gencarnya kampanye budaya asing yang masuk ke negara kita. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Opportunity yang dipunyai oleh kesenian Ponorogo ini adalah keunikan dari kesenian Ponorogo ini mampu menarik wisatawan luar negeri untuk datang ke negara kita.
yang keempat adalah threat atau ancaman. Ancaman dari kesenian Raok Ponorogo adalah gencarnya promosi budaya asing yang masuk ke negara kita, mengikis rasa cinta dan kebanggaan generasi muda terhadap budaya kesenian Raok Ponorogo. Baik, masuk ke konsep perancangan. Yang pertama adalah bentuk. Dalam segi bentuk, penulis memilih untuk menggunakan art and craft style dalam membuat perancangan ilustrasi karakter Raok Ponorogo. Diharapkan gaya art and craft style dapat menjadi pembeda dari ilustrasi karakter Raok Ponorogo yang sudah ada. Baik, dalam segi warna, saya memilih untuk mempertahankan warna-warna yang sudah ada di dalam Raok Ponorogo, yaitu warna seperti hitam, putih, kuning, hijau, dan merah. Warna-warna tersebut saya pertahankan karena mengandung nilai-nilai yang filosofis. Kemudian dari segi tipografi, penulis menggunakan jenis font Victorian Decade sebagai font yang saya gunakan dalam perancangan tugas akhir saya, karena menurut saya font ini selaras dengan kesenian Ponorogo yang adiluhung. Oke, sekarang kita masuk ke proses desain. Di dalam proses desain, yang pertama-tama saya lakukan adalah membuat sebuah sketsa atau rough design. Proses pembuatan sketsa ini sangat penting karena di sini saya menentukan bentuk, proporsi, dan juga layout dari sebuah ilustrasi yang akan saya buat. Dan tentunya proses sketsa ini sangat penting karena akan berpengaruh terhadap proses pembuatan ilustrasi selanjutnya. Yang kedua adalah proses inking. Di dalam proses inking, saya melakukan proses inking dengan cara manual, dengan pen drawing, yang saya lakukan dengan sangat hati-hati agar tidak melakukan kesalahan. Proses inking yaitu mempertebal garis sketsa atau memblok sketsa yang telah saya lakukan sebelumnya. Yang ketiga adalah proses coloring. Dari hasil inking yang sudah saya lakukan, kemudian saya masukkan dalam mesin scan, kemudian hasilnya saya masukkan ke dalam Photoshop. Di dalam Photoshop, hasil inking tadi saya proses sehingga dipisahkan antara hasil inking dan kertas yang kotor, sehingga dapat saya lanjutkan ke dalam proses coloring. Proses coloring saya lakukan dengan menambahkan layer di bawah layer inking dan menambahkan warna-warna dasar pada sebuah ilustrasi. Kemudian yang keempat adalah proses shading, yaitu penambahan layer di atas warna dasar yang bertujuan untuk menambah realisitas ilustrasi. Proses shading ini menambahkan bayangan dan juga lighting terhadap ilustrasi. Kemudian yang terakhir adalah final design. Dari serangkaian proses yang dilakukan, kemudian menghasilkan sebuah final design ilustrasi. Final design ini adalah sebuah hasil akhir yang nantinya akan diaplikasikan ke dalam sebuah teaser. Dari kelima ilustrasi yang telah saya buat, saya harap ilustrasi saya mampu untuk menarik minat masyarakat untuk mempelajari kesenian Raok Ponorogo dan juga menambah rasa cinta dan bangga mereka terhadap kesenian lokal Raok Ponorogo, agar eksistensi kesenian Raok Ponorogo tetap bertahan dan lestari. Sekian presentasi dari saya.
Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.